Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningrum Utami. Saya adalah guru PAI SD Negeri 040455 Brastagi. Saya adalah mahasiswi LP3 UIN Raden Fata, Palembang. Kali ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran saya yang akan saya laksanakan pada tanggal 10 Oktober 2025 dengan tema Surah Al-Ma'un. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sebelum kita mulai pelajaran, semuanya tengok. Rapi belum pakaiannya? Rapikan dulu dirinya ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa supaya kita mendapatkan berkahnya. Siapa yang bisa pimpin doa? Oke, ayo Bang Sidik. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan khusyuk. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa amalan sholihan. Amin. Sudah? Umi absen dulu ya. Anin, Hadir Mi. Aisyah, Hadir Mi. Rizky, Hadir Mi. Nur Syafitri, Hadir Mi. Fahmi. Hadir Mi. Berarti hadir semua ini hari ya. Hadir Mi. Oke. Sekarang Umi akan menjelaskan kepada kalian tentang tujuan pelajaran kita. Hari ini kita mau membahas tentang surah Al-Ma'un. Nah, di pelajaran kita yang kemarin, di pertemuan kita kemarin, kita telah membahas tentang surah Al-Fatih. Nah, apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, menganalisis kandungan makna surah Al-Ma'un. Yang kedua, mengevaluasi perilaku yang sesuai yang menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Umi mau kamu menyimak sebuah video ini terlebih dahulu ya. Semuanya silahkan lihat ke depan. Pada hari Minggu pagi, Sida dan Zahra sedang asyik bermain di halaman rumah. Ia kemudian memberikan salam dan berkata, "Assalamualaikum, boleh saya minta tolong?" Ternyata yang memanggil adalah gadis kecil yang kemarin. Sudah? Nah, dari video tadi Umi ingin melihat reaksi kalian. Mengapa Allah melarang kita menghardik anak yatim? Apa, Kak? Karena anak yatim tergolong anak yang lemah. Iya. Siapa lagi yang bisa menjawab? Apa Bang Pinjam? Karena anak yatim harus disayangi. Iya. Lalu apa lagi? Siapa lagi yang bisa menjawab? Ada? Anak yatim kehilangan orang tua. Iya. Kita harus menyantuni anak yatim karena mereka itu adalah
anak yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Lalu mereka tergolong orang yang lemah. Maka itu kita harus menyantuni anak yatim. Nah, semuanya berdiri, kita istrikan dulu ya, biar semangat ya. Oke? Yang semangat. Oke, sudah berdiri semua. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua disayangi. Islam, Islam, yes. Semuanya silakan duduk. Oke. Sekarang semuanya semangat. Oke, kita lanjut. Nah, semuanya kita membaca surat Al-Maun ya. Yang semangat sudah hafal surat Al-Maun? Oke, semuanya membaca 1, 2, 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin wa yamna'unal ma'un. Ya. Sudah? Nah, Umi akan menjelaskan secara singkat tentang surah Al-Maun. Apa itu surah Al-Maun? Surah Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Diturunkan di Makkah. Kalau sudah diturunkan di Makkah berarti dia tergolong surah Makkiyah. Ya, benar. Nah, surah Al-Maun berisikan tentang teguran bagi orang yang lalai dalam beribadah dan tidak peduli terhadap sesama. Dalam surah Al-Maun, Ara'aitalladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Alladzina hum an salatihim sahun. Apa katanya? Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Pintar. Nah, itu adalah ciri-ciri pendusta Agama. Nah, isi kandungan surah Al-Maun yaitu larangan menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya marah, zolim terhadap anak yatim. Nah, itu tentang surah Al-Maun. Kita akan mengerjakan soal. Maka Umi akan bagikan kelompok. Karena duduknya sudah seperti ini, jadi Umi tunjuk aja ya. Bang Sidik dan teman-teman kelompok 1, Kak Olivia dan teman-teman kelompok 2, dan Bang Pinjar dan teman-temannya kelompok 3. Apa yang mau kita kerjakan? Umi akan membagikan tugas kepada kalian. Tugas yang pertama, bekerja samalah dalam kelompok untuk menganalisis sebuah masalah yang terjadi di lingkungan sekolah kalian. Lalu setelah selesai, kelompok akan mempresentasikan hasil kerja di depan kelas. Kelompok 1 berarti dia menganalisis ayat 1 sampai 2. Lalu kelompok 2 menganalisis ayat 4, 5. Kelompok 3 menganalisis ayat 6 dan 7. Ini bagikan ya. Nah, kamu menganalisis ayatnya. Sudah tahu ayatnya kan? Sudah Umi buat situ. Lalu makna. Dari ayat itu maknanya apa saja? Lalu perilaku yang tidak sesuai. Bagaimana perilaku yang tidak sesuai dengan ayat tersebut?
kelompok mana? Kelompok 1. Ya. Kelompok 1, silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Siapa anggota kelompoknya? Nama anggota kelompok Sidik, Bunga, Nusa Fitri, Muhammad Rafael, Cahaya, Al-Maun, ayat 1-2. Makna orang yang mendustakan agama adalah yang menghadiri anak yatim dan tidak mendorong memberikan makan dan orang miskin, dangi dan membantu anak yatim, ikut berbagi dengan fakir miskin, tidak peduli pada orang miskin. Iya, oke. Kita kasih apresiasi dengan tepuk hebat. Hebat, 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 hebat. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Oke, kita lanjut. Tugas kedua. Tugas kita yang kedua, tetap kerja kelompok ya. Nah, petunjuk pengerjaannya. Lihat, bekerja samalah dalam kelompok untuk menganalisis sebuah masalah. Nah, lihat ada gambar apa itu? Nampak? Gambar apa? Siswa yang berbagi bekal. Apa? Siswa yang membantu teman yang tidak membawa bekal. Berbagi bekal kepada teman yang tidak membawa bekal. Yang pertama tadi tugas untuk kelompok 1. Ini tugas untuk kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, lihat gambarnya. Ini tugas untuk kelompok 3 ya. Nah, gambar apa itu? Siswa yang lagi sholat. Udah diamati tadi gambarnya semua kan? Nah, perilaku yang diamati. Apa aja yang kamu amati dari gambar itu tadi? Lalu menilai. Sesuai enggak dari gambar itu? Kamu berbagi makanan, sesuai enggak? Kalau sesuai, sesuai buat. Kalau tidak sesuai, tidak sesuai. Sampai sini paham? Paham, Mi. Paham. Silakan kamu kerjakan. Kamu tulis di bukumu, lalu nanti kamu presentasikan di depan kelas. Berapa menit? 10 menit cukup? Cukup? Cukup. Oke, silakan ditulis. Iya. Itu sesuai kira-kira sesuai apa tidak? Tidak. Sudah? Gimana? Paham kan cara mengerjakan? Ada yang tidak paham? Biar Umi jelaskan kembali. Sudah paham ya? Ah. Oke. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Mi. Sudah. Sekarang siapa yang bisa mempresentasikan ke depan dulu? Yang pertama siapa yang berani dulu? Kelompok 1? Oke, silakan maju ke depan. Siapa perwakilan kelompoknya? Ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Perilaku yang diamati. Siswa membantu teman yang tidak membawa bekal. Ya. Perilaku tersebut mencerminkan kepedulian sosial dan saling tolong menolong. Sebagian diperintahkan dalam surah Al-Ma'un. Oke. Kita kasih apresiasi dulu kepada teman kita. Tepuk hebat. Hebat, 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 hebat. Oke. Presentasi tugas selanjutnya. Siapa yang mau? Oh ya, kelompok 2. Assalamualaikum.
yang diamati. Siswa mengejek anak yatim dan tidak mau bermain bersama. Iya, sudah. Nah, ada yang mau menanggapi? Siapa yang mau menanggapi? Tugas dari temanmu. Ya, kelompok 3 apa? Apa contohnya menyayangi anak yatim? Apa contoh menyayangi anak yatim? Berbagi makanan dengan anak yatim dan bermain bersama. Iya, berbagi makanan ya. Nah, ayo kita kasih apresiasi dulu sama teman kita. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, terima kasih untuk semuanya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita speaking sebentar ya. Biar ada penyegaran sedikit. Semuanya berdiri. Oke, semangat semuanya ya. Semangat. Ada kasih semangat kan? Aku semangat. Oke, kalau masih semangat, oke, kita lanjut ke tugas yang ketiga. Oke, apa tugas ketiga kita? Kita lihat tadi ya. Petunjuknya, cara pengerjaannya. Lihat, siswa membuat poster bertema peduli sesama seperti dalam surah Al-Maun. Lihat, Umi ada contoh. Kalian di sini membuat poster, Umi buat contoh aksi peduli sesama. Jadi mereka memberikan sumbangan kepada yang terkena musibah. Nah, jadi itu dia. Sini tugasmu membuat poster. Kamu buat poster secantik mungkin, ya. Sampai sini paham? Ada yang mau bertanya? Kelompok 3 bagaimana? Paham? Oke, bekerja sama dengan temannya. Jangan hanya satu orang saja yang bekerja, semua harus bekerja. Itu gunanya kerja sama. Oke, kita kasih waktu berapa menit? 20 menit. Oke, 20 menit karena menggambar poster kita kasih waktu lebih panjang. 20 menit dari sekarang dimulai. Ayo, silakan. Sudah? Oke, sudah selesai ya? Sudah habis waktunya. Siapa yang mau mempresentasikan duluan hasil kerjanya? Kelompok mana? Siapa? Sidik sama Cahaya. Oke. Tunjukkan sama temannya hasil kerjanya. Oke, silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Budi dan warga menyumbangkan uang dan barang dan sebagainya. Walaupun kita tidak punya uang, kita juga wajib. Oke, terima kasih. Kita kasih apresiasi untuk teman kita. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Selanjutnya kita menyimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan surah Al-Maun? Ya, Pak Sidik apa? Menyantuni
melindungi anak yatim, harus berbagi kepada fakir miskin, Terus, membantu sesama, tidak berbuat riya. Kita tidak boleh lalai terhadap sholat kita. oke. Nah, kesimpulan hari ini, surah Al-Maun menekankan pentingnya peduli sosial dan keikhlasan beribadah. Sekarang Umi bagikan kepada kamu kertas, lalu kamu dapat merefleksikannya di atas kertas ini tentang pembelajaran surah Al-Maun kita. Sudah? Contohnya apa? Misalnya, saya tidak akan mengejek teman yang kurang mampu, atau saya akan berbagi makanan dengan teman. Nah, kamu buat seperti itu dengan pemahaman kamu sendiri. Oke, kalau sudah, tunjukkan semua ke atas. Apa hasil refleksi kamu? Sudah? Ya, tunjukkan semua, angkat hasil refleksinya semua ke atas. Ini apa? Saya akan berbagi makanan kepada teman. Bang Rizky, jika ada anak yatim saya akan menolong. Oke, terima kasih untuk anak-anak Umi semuanya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Jadi, kamu persiapkan diri untuk materi selanjutnya. Dan untuk menutup pelajaran kita, mari kita berdoa supaya kita mendapat berkah dari pelajaran yang kita pelajari tadi. Siapa yang bisa memimpin doa? Oh, tadi Bang Sidik, ayo Bang Sidik, pimpin doa tadi. Doa penutup materi.